Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kanit Intel mewakili dari Polres Kerja Hongkong, dan beliau sangat intens mengkoordinasikan ke kami dari pihak Polres pada saat kegiatan sekolah lapang iklim beberapa hari yang lalu di ruangan ini. Dari BMKG juga dari pihak Polres hadir. Yang kami hormati Bapak Babinsa Kelurahan Talanggeni yang juga mewakili kawan-kawan, dan tidak lanjut dari Zoom meeting kami dengan Pangdam 2 Sriwijaya yang dilaksanakan di Kodim 0409 beberapa waktu yang lalu, dan pada saat sekolah lapang iklim kemarin juga hadir. Kemudian yang kami hormati, yang kami banggakan Bapak Ibu para peserta koordinasi mitigasi dampak El Nino lahan pertanian Kabupaten Hongkong. Kami mengundang dari BPBD, kami mengundang dari kecamatan, kami mengundang seluruh bidang yang ada di Dinas Pertanian dan Perikanan, kami mengundang para penyuluh, dan ada beberapa perwakilan dari petani dengan kelurahan, terutama Kelurahan Talanggeni yang kemarin sempat dilaporkan dan kita kunjungi, yang kena dampak terhadap kekeringan atau iklim El Nino ini. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mari kita bersyukur pada Allah atas rahmat diberikan kepada kita pagi hari ini. Kita masih diberi nikmat umur, kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas untuk rapat koordinasi pada pagi hari ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas tuntunan dan ajarannya kita terlepas dari alam jahiliyah menjelang dakwah Islam pada saat ini. Kami menyampaikan kepada Bapak Ibu yang pertama, terima kasih atas kehadiran kita semua, atas kita ingin mendiskusikan bersama mengenai dampak kekeringan El Nino ini. Meskipun alhamdulillah dari malam kemarin kita hujan, insya Allah membawa berkah dan mengakhiri musim kemarau seperti itu di Kabupaten Hongkong maupun Provinsi Bengkulu. Karena pagi kemarin kami ada kegiatan di BSIP Bengkulu, kami berangkat pagi, hujan dari Curug sampai Bengkulu itu hujan, tidak ada yang tidak hujan, alhamdulillahnya. Tapi tinggal intensitasnya, ada yang lebat, ada yang tidak, tetapi nampaknya merata. Ini alhamdulillah kita tahu. Kemudian juga berkenaan dengan rapat hari ini adalah kita lanjut dari beberapa rapat informasi Zoom meeting dengan pusat beberapa waktu yang lalu, dan hasil kami pengecekan di lapangan nih Pak Kanit bahwa beberapa waktu yang lalu di Talanggeni, termasuk juga di media, ada beberapa lahan sawah yang mengalami kekeringan. Nah, oleh karenanya tentang waktunya ada sekitar 2 minggu lebih kurang ya, dari kami lapangan kemarin itu kami meminta seluruh koordinator penyuluh, para penyuluh ini Pak Kanit, Pak Babin bahwa melaporkan kondisi di wilayah kerjanya masing-masing. Nah, berdasarkan laporan minggu lalu ya Pak, ini Pak Kabit Tanaman Pangan, ya lahan ini kita memang fokus kepada tanaman pangan. Memang instruksinya di situ, tanaman pangan itu berupa padi, jagung, dan kedelai. Kita tidak punya kedelai, hanya padi dan jagung, dan kita lebih fokus lagi dengan lahan sawah. Karena lahan jagung ini relatif lebih tahan terhadap kekeringan. Nah, berdasarkan laporan dari kawan-kawan, nanti kita coba koreksi, kita diskusi bersama bagaimana kondisinya, ya. Terlaporkan ke kami, dan ini sudah kami laporkan ke Pak Bupati, nanti juga Pak Irawan manakala belum sampai kami tembuskan ke DPRD, kami tembuskan ke BPBD, karena kami juga ingin nanti respon dari kami, ini kan bagian dari bencana, ya kan, yang khusus untuk kita mitigasi
diirigasikan. Ini ada 55 hektar. Nah, dari 55 hektar ini ada berbagai macam kondisi gitu ya. Yang pertama dari luasan lahan dan komoditas. Nah, dari komoditas yang ada padi, ya mungkin lebih banyak padi. Kalau dari 55 ini kalau laporan hanya ada di daerah Dumai yang jagung ya, yang berdampak itu kebetulan 4 hektar. Artinya dari 55 ini 51 hektarnya adalah sawah. Dan sawah ini juga ada kondisinya yang baru dipersemaian, ya kan, 1 bulan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini juga dengan adanya hujan bisa teratasi. Nah, oleh karenanya kami juga mau nanti informasi dari kawan-kawan penyuluh dan forum utama. Wah, ini saya belum ini ya, karena dari pihak Polres maupun ini Babin saya ini belum ini ya, belum begitu familiar. Kita punya 10 BPP Pak. 10 BPP ini 10 koordinator penyuluh yang wilayah kerjanya sekabupaten Rejang Lebong. Jadi kita memegang 10 BPP, kemudian juga kita memegang seluruh sama ya Pak ini ya. Dan terima kasih yang sudah hadir, yang mewakili, bahwa tidak lain adalah bagaimana upaya kita meminimalisir, meskipun kami melalui medsos, melalui kawan-kawan penyuluh sudah menginstruksikan, sudah menghimbau bahwa jangan menanam tanaman yang tidak tahan seperti butuh air banyak seperti padi. Nah, ini juga tentu tidak bisa kita ini karena petani kita mungkin sudah terlanjur ya kan, seperti di tahun ini yang di ujung itu ya. Nah, tetapi saya melihat dan kebetulan kami pas ke ujung sana, pas pulang itu ada air, ya kan? Ada air yang cukup kencang menurut kami, ya. Dan biasalah kalau memang musim kemarau itu air ini akan berebutan, kan gitu. Ya, termasuk sawah saya sendiri pribadi dilaporkan yang menggarap itu, ya kalau siang nggak ada airnya katanya, bulan cucu saya yang menggarap. Gitu. Dan malam kami berebut air, gitu. Begitulah kondisinya. Nah, ini juga sebenarnya kondisi ini juga kenapa dari kami Intel sangat karena juga akan menjadi rawanan nantinya masalah perebutan air. Biasanya bukan hanya untuk nanam padi, tetapi juga nanam tanaman kordi, ya kan, timun dan sebagainya, cabai dan buah air. Nah, ini barangkali mengawali diskusi ini, kita mungkin nanti lebih banyak diskusi. Dan ini ada data ini ya Pak, ini Pak Kadit penyuluhan, ini perkiraan cuaca di Kabupaten Rejang Lebong. Bisa dijelaskan, ini saya tidak begitu paham, silakan dijelaskan. Kapan kita mulai hujan lagi? Silakan, saya silakan ke Pak Kadit. Terima kasih Pak Kadis. Jadi ini grup yang sudah kita buat. Ya. Pada saat kemarin ada sekolah lapang iklim. Jadi dari BMKG itu secara berkala rutin menyampaikan perkiraan terkait dengan cuaca. Nah, ini kemarin kalau tidak salah perkiraan cuaca di Kabupaten Rejang Lebong dari Kamis sampai dengan Jumat. Nah, kalau kita lihat itu di posisi yang jam 7 itu rata-rata hujan ya. Kalau di sana ini hujan ringan, dari sini hujan ringan. Kemudian di jam 10 itu sudah mulai berawan, cerah berawan. Jadi memang kalau lihat dari fenomena yang ada, ini memang 2 hari ini memang cenderung hujan, subuh mulai hujan, kemudian sore dan malam hujan. Walaupun mungkin intensitasnya berbeda-beda di setiap daerah. Jadi memang secara umum kita bisa melihat perkiraan kemarin itu kan ini akan lama terjadinya. Nah, kebetulan kan kita daerah yang masih pegunungan dan masih banyak hutan-hutan, sehingga untuk di daerah Kabupaten Rejang Lebong itu relatif lebih aman terkait dengan potensi ketersediaan air. Nah, apalagi setelah 2 hari ini hujan, alhamdulillah beberapa daerah yang kemarin terlihat itu kekurangan air sudah mulai bisa mendapatkan air, terutama untuk tanaman-tanaman yang tergantung dengan curah hujan. Jadi bukan tanaman-tanaman yang menggunakan irigasi. Nah, untuk yang menggunakan irigasi juga kita lihat karena debit airnya juga terus bertambah kemudian, sehingga diharapkan yang kemarin itu sudah kita laporkan terdampak, mudah-mudahan ini sudah tidak terdampak lagi. Tetapi memang kita masih melihat secara perkiraan untuk ke depan itu sepertinya hal ini akan semakin
curah hujan akan semakin tinggi. Yang Pak Elino Ilahan Pertanian dan Kampung ini secara resmi kami nyatakan kita mulai. Terima kasih, mungkin langsung diskusi saja Pak Kabid. Kita minta pertamanya dari ini dulu, dari Pak Kanit dulu. Informasi dan juga apa yang harus kita lakukan, kan? Nanti baru kita diskusikan yang pertama yang dalam benih kemarin bagaimana kondisi saat ini. Ya kalau yang lain-lain hampir tidak ada, yang agak ini memang Curug Selatan, yang ada laporan ini Curug Utara, PUT tadi hanya Jagung, ya rata-rata di perkotaan. Kalau yang lain-lain relatif mungkin ketersediaan air Pak Kanit ya, kalau sawah mungkin kalau di Lumai sawahnya masih aman ya. Bu ini ya Bu, usah tidak? Oh cuma pilih. Oke. Silakan Pak. Ini langsung ini saya lupa dulu Pak ini. Baiklah, silakan kami dulu lagi. Bentar ke Pak Kanit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Pak Kadis Dinas Pertanian beserta staf yang kami hormati dari Dandim, normal ini yang diwakilkan oleh Pak Badinsa. Yang kami hormati seluruh camat ataupun yang mewakili sempat hadir pada pagi hari ini, Kades, Lurah, PPL dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Esa yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri undangan yang disampaikan oleh Kadis Pertanian beberapa hari yang lalu terkait dengan El Nino. Dari kami khususnya dari Sakintal, semenjak terjadinya El Nino beberapa bulan yang lewat, terutama yang terjadi di Indonesia khususnya di Jamboree, semenjak terjadinya El Nino ataupun kemarau panjang, debit air itu berkurang sehingga untuk masuk ke lahan pertanian yang ada di Jamboree khususnya di tahun kemarin pas kami cek, itu memang debitnya terasa. Namun setelah dicek oleh Pak Kadis, sebenarnya itu airnya sebanyak sih, namun terlalu banyak sampah akhirnya tersumbat. Setelah kami cek ke lapangan kemarin dan juga kami langsung koordinasi dengan Pak Kadis apa saja yang akan kita laksanakan ke depannya terkait El Nino ini. Terkait dengan hal tersebut, dari kami, khususnya dari Polres Mojokerto, mengharapkan hasil rapat pada hari ini, rencana kita ke depan menghadapi El Nino ini gimana. Alhamdulillah, beberapa hari ini kita mendapatkan hujan. Namun di beberapa daerah lain seperti Palembang kemarin itu setengah jam hujannya tapi tidak merata, di Lampung cuma mendung. Alhamdulillah daerah kita hujan deras. Debit air sudah naik. Apalagi daerah Jalan Baru itu sudah naik debit airnya. Tidak untuk kemungkinan kalau hujan terus berdampak juga nanti dengan sawah. Karena kita ini pada intinya tuh ya airnya bukan air dari hujan gitu ya, air irigasi jadi masukkan ke ini. Karena kemarin kami minta dengan Pak Kadis terkait dengan jumlah yang ada di Jamboree, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi 55 hektar yang terdampak. Namun hari tersebut ya kami dapatkan dari data dari pertanian. Marilah kita sama ke depan untuk menindaklanjuti hasil rapat nanti ke depannya bagaimana, berbuat apa, karena ini sifatnya nasional Pak. Jadi sifatnya nasional, kami pun tiap hari meminta data jumlah stok beras yang ada di Jamboree, baik yang di eler maupun di pasaran. Kalau data yang kami dapat dari DKP itu jumlah eler yang ada di Jamboree 77 eler padi, bukan yang dilengkapi. Biasanya dilengkapi padi bisa juga, tapi ini khusus padi. Yang tidak ada eler padinya daerah Senang Tinggi dan Senang Dataran. Selain itu ada semua, terutama di daerah Curug itu banyak itu.
termasuk di Tasikmalaya juga, Curug Timur, Curug Utara, dan Curug Selatan ada ya. Dan juga kami mengharapkan bersama-sama terutama PPL yang bersentuhan dengan masyarakat langsung, mohon masyarakat dikasih pengertian, dilakukan rapat kecil tingkat kelurahan ataupun desa, karena masyarakat kita ini untuk peduli dengan lingkungan terutama sampah itu malas kayaknya. Sudah ditulis apapun bentuknya masih didoakan juga, masih juga dibuang juga, terutama yang di jembatan-jembatan. Marilah kita sama-sama ke depannya untuk menjaga kebersihan, terutama dalam rangka mencegah El Nino ini terjadinya kekeringan yang di Rejang Lebong. Dan kalau bisa bila perlu petani-petani itu dikasih pengertian juga terkait dengan dampak El Nino, apa yang kita perbuat. Contohnya apabila terjadi kekeringan yang kita perlukan apa gitu kan. Kemarin juga kami berhasil dengan Pak Kadis untuk alat ataupun mesin air yang ada di pertanian ini yang bisa aktif ataupun masih bisa dipakai, itu ada 7 ya, yang masih aktif untuk penyiraman ataupun terjadinya El Nino berpanjangan. Namun alhamdulillah mungkin untuk kedepannya mungkin tidak terlalu lama, El Nino mungkin bulan-bulan berikutnya mungkin tidak terjadi lagi El Nino khususnya di Rejang Lebong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada saran masukan, marilah kita sama-sama diskusi sini untuk memecahkan terkaitnya dengan terjadinya El Nino khususnya di Rejang Lebong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak yang hadir di ruangan ini, yang tentunya tidak bisa disebutkan karena saya kurang hafal tadi, baru nyampai, maaf ya. Mengantisipasi bencana alam di wilayah kita ini, tentunya kita sebagai aparatur paling bawah ini sebagai ujung tombak. Kalau kami di Keraton ini, kami para pemirsa ini sebagai perdata awalnya dari kami yang lebih tahu awal kondisi wilayah masing-masing di wilayah binaan kami. Ini nanti jadi masukan para pimpinan atasan kami untuk dilaporkan ke atas. Maka itu kami juga koordinasi yang paling penting menurut kami ya. Untuk itu kami yang unsur bawah ini tentunya perlu kerjasama koordinasi dengan bapak-bapak yang terkait dalam hal ini. Nantinya untuk kerjasama apa tindakan dari yang bisa kita ambil, yang kalau menurut kami bawah ini biasanya kami menilai kondisi saat ini, bencana apa yang timbul, nanti kami data apa yang perlu dibutuhkan di bawah, kami laporkan ke atas. Nanti tim yang dari atas langsung datang sudah siap apa yang diperlukan di lapangan. Tidak perlu yang dapat nanti bapak yang kompeten ini yang menyampaikan. Saya kira cuma itu sebagai awal dari saya. Nanti apa yang diperlukan selanjutnya kami para pemirsa Koramil khususnya Curug ini pasti selalu siaga terus kalau kami itu Pak. Apapun terjadi di wilayah Curug ini atas nama Koramil, Kodim, kami pasti ada. Tidak usah ragu, apapun terjadi untuk bencana alam, kalau TNI pasti ada untuk masyarakat, untuk kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.